semuanya, perkenalkan saya Galuh Sabrina Mumtaz dari absen 11. Bina, kamu mau nggak ke Cina? Mau dong, emang di Cina ada apa sih? Emang kamu nggak tahu ya kalau di Cina itu ada kereta maglev loh? Kereta maglev itu apa, Hit? Nah, jadi guys, kereta maglev itu adalah kereta yang menggunakan medan magnet atau pelayanan magnet di dalam kereta tersebut. Nah, bagaimana sih kok bisa? Kereta ini tuh tidak melintas di rel keretanya tetapi melayang loh. Menarik bukan? Nah, bagaimana kok bisa begitu sih? Karena terjadi antara tolak menolak dan tarik menarik antara medan magnet di antara rel kereta dan keretanya loh. Jadi kereta tersebut lebih sangat cepat dan tidak ada suaranya. Nah, menarik bukan? Yuk ke Cina. Jadi kalian udah tahu kan apa itu kereta maglev? Selanjutnya tujuan dibuatnya kereta maglev. Yang pertama, kereta maglev dibuat dengan tujuan meningkatkan kecepatan transportasi sehingga jarak jauh bisa ditempuh dalam waktu lebih singkat. Yang kedua, mengurangi kemacetan darat dan udara, menawarkan alternatif transportasi massal yang efektif. Yang ketiga, menghadirkan perjalanan yang lebih aman karena sistemnya dikendalikan otomatis dan tidak bergantung pada roda. Yang keempat, mengurangi polusi dengan menggunakan energi listrik yang efisien. Yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan inovasi teknologi nasional sebagai simbol kemajuan infrastruktur dan sains. Nah, oke guys, jadi kereta maglev bekerja dengan teknologi levitasi magnetik, yaitu memanfaatkan kayak magnet untuk mengangkat kereta, menggerakkan kereta dan menjaga kereta tetap stabil tanpa menyentuh rel. Nah, berikut nih mekanisme kerjanya. Satu, yaitu levitasi atau kereta melayang di atas rel. Kereta maglev tidak punya roda. Kereta ini melayang berkat gaya magnet yang membuat kereta naik sedikit dari permukaan rel. Nah guys, ada dua teknologi yang paling sering dipakai, yaitu EMS atau Electromagnetic Suspension. Nah, biasanya itu sering digunakan di Jerman atau Shanghai. Di bawah keretanya itu ada magnet elektromagnet. Nah, itu ada magnet pada kereta menarik rel dari bawah. Sistem komputer mengontrol jarak melayang sekitar 8-10 mm agar tetap stabil. Terus berikutnya ada EDS, yaitu Electrodynamic Suspension. Biasanya sering digunakan di Jepang. Kereta ini memakai magnet superkonduktor. Ketika kereta bergerak, magnet ini menciptakan gaya tolak-menolak dengan magnet di rel. Nah, kereta melayang lebih tinggi sekitar 10 cm sehingga getarannya sangat kecil. Nah, terus yang kedua itu cara kerjanya itu ada propulsi atau kereta digerakkan ke depan. Nah teman-teman, karena tidak ada roda yang berputar, kereta digerakkan oleh medan magnet bergerak di rel. Caranya yaitu, satu, di rel terdapat banyak kumparan elektromagnet. Kedua yaitu arus listrik diaktifkan atau dialirkan secara bergantian dan cepat pada kumparan itu. Ketiga yaitu perubahan arus menghasilkan gelombang magnet yang bergerak maju. Keempat, kereta terdorong dan tertarik oleh gelombang magnet tersebut sehingga melaju sangat cepat. Nah, yang ketiga caranya itu ada pemandu dan stabilitas agar kereta tidak keluar jalur. Nah, yang pertama yaitu guys, ada magnet pemandu di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, magnet ini membuat kereta tetap berada pada posisi tengah rel. Nah, yang ketiga yaitu ada komputer mengatur kekuatan magnet secara otomatis setiap detik. Yang keempat yaitu pengereman. Nah, kereta maglev itu guys tidak memakai rem biasa. Nah, pengereman dilakukan dengan mengubah arus magnet di rel sehingga medan magnet menahan kereta. Sistem ini disebut regenerative braking.
bahkan bisa mengembalikan energi ke listrik. Nah, oke guys, jadi inti kerja kereta maglev ini kayak satu pertama yaitu melayang karena gaya tarik atau tolak magnet. Kedua yaitu maju karena gelombang magnet di rel. Ketiga, stabil karena magnet memandu. Keempat yaitu rem tanpa gesekan. Nah, jadi hasilnya itu lebih cepat, halus dan minim suara. Keren banget kan kereta maglev? Oke, jadi itu dia cara kerja kereta maglev. Ada beberapa alasan penting kenapa kereta maglev dikembangkan di berbagai negara. 1. Keterbatasan kereta konvensional yang tidak bisa melebihi kecepatan tertentu karena gesekan roda rel. 2. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan transportasi cepat yang semakin tinggi. 3. Biaya perawatan rel lebih rendah karena tidak ada kontak fisik yang menyebabkan keausan. 4. Meningkatnya kompetisi global untuk menciptakan moda transportasi paling modern dan efisien. Kelebihan kereta maglev, kecepatan sangat tinggi dan bisa lebih dari 500 km per jam. Tidak ada gesekan sehingga perjalanan lebih halus dan minim getaran. Lebih senyap karena tidak ada suara gesekan roda. Lebih aman dengan kontrol komputer otomatis dan resiko kecelakaan rendah. Ramah lingkungan, polusi rendah dan efisien energi tinggi. Kekurangan dari kereta maglev sendiri yaitu biaya pembangunannya yang sangatlah mahal, terutama untuk jalur khusus maglev. Tidak kompatibel dengan rel biasanya, jadi tidak bisa menggunakan jalur kereta konvensional. Teknologinya juga rumit, membutuhkan ahli dan sistem pemeliharaan khusus. Hanya layak di negara dengan penduduk padat dan mobilitas tinggi. Kereta maglev adalah salah satu transportasi darat tercepat di dunia. Contoh kecepatannya ada di Tiongkok, yaitu Shanghai Maglev, yang kurang lebih kecepatannya bisa mencapai 430 km per jam. Ada juga JR Maglev L0 series yang dari Jepang, mencapai 603 km per jam, yang itu adalah rekor dunia. Kecepatan ini membuat perjalanan jarak jauh yang biasanya 2-3 jam bisa jadi hanya 20-30 menit saja. Oke. Nah, manfaat kereta maglev bagi masyarakat. Kereta maglev memberi banyak manfaat besar, antara lain mempercepat mobilitas masyarakat sehingga waktu perjalanan lebih efisien. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi karena kota-kota bisa terhubung lebih cepat. Terus ada juga mengurangi kemacetan karena menjadi alternatif transportasi massal yang memakan waktu perjalanan yang singkat. Oke, tinggal 2 lagi guys. Kalian tahu nggak? Biar aku jelasin lagi ya. Oke. Nah, terus ada juga mendukung pariwisata. Orang-orang bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan juga hanya memakan waktu yang singkat doang guys. Jadi kita nggak perlu lama-lama di transportasi umum itu. Nggak perlu. Nah, terus yang terakhir, memperkenalkan teknologi canggih sehingga memberikan daya saing dengan negara asing di bidang transportasi teknologi. Oke. Udah jelas kan? Sekian, bye.